Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva Kurnia Lestari, NPM 050 dari Sistem Informasi kelas 3B, akan menjelaskan tentang peningkatan layanan TI berkelanjutan. ITIL Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice untuk IT Service Management atau ITSM. ITIL menyediakan panduan bagi penyedia layanan service provider dalam mendukung penyediaan kualitas layanan TI dan proses, fungsi, serta kapabilitas lainnya yang diperlukan. Kedudukan peningkatan layanan TI berkelanjutan. Pada ITIL terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu service strategi, kemudian service design, service transition, dan service operation, kemudian continual service operation atau peningkatan layanan berkelanjutan. CSI bukan merupakan tahapan terakhir dari siklus layanan TI, namun lebih tepat dikatakan sebagai pembungkus dari 4 tahapan ITIL lainnya, yang berarti kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahap lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. Continual Service Improvement atau CSI. CSI adalah proses yang berulang untuk meningkatkan di lingkungan sistem manajemen untuk mencapai perbaikan di lingkungan kinerja secara keseluruhan dan konsisten dengan menerapkan kebijakan di lingkungan organisasi. Peningkatan layanan berkelanjutan berisi proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TI guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TI. Tujuan CSI. Secara umum, tujuan CSI yaitu terus-menerus menyelaraskan layanan-layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan yang mendukung proses-proses bisnis. Tujuan CSI menurut Office of Government Commerce pada tahun 2007 yang pertama yaitu meninjau, menganalisis, memprioritaskan, dan membuat rekomendasi perbaikan diri setiap siklus ITIL. 2. Meninjau dan menganalisa pencapaian tingkat pelayanan. 3. Mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan spesifik untuk meningkatkan kualitas layanan TI dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses yang memungkinkan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas biaya dalam memberikan layanan TI tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. 5. Memastikan metode manajemen mendukung kegiatan perbaikan terus-menerus. 6. Memastikan setiap proses memiliki tujuan yang jelas dan pengukuran yang mengarah pada perbaikan yang dapat ditindaklanjuti. 7. Memahami objek apa yang diukur, mengapa diukur, dan hasil apa yang diharapkan. Manfaat CSI bagi internal organisasi TI. 1. Pemahaman yang lebih jelas dari kebutuhan bisnis memastikan bahwa layanan TI berhasil mendukung proses bisnis. 2. Informasi yang lebih baik tentang layanan saat ini dan mungkin sekitar daerah di mana perubahan akan meningkatkan manfaat. 3. Fleksibilitas yang lebih besar untuk bisnis melalui peningkatan pemahaman dukungan TI. 4. Peningkatan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam layanan TI. 5. Peningkatan kemampuan untuk mengenali perubahan tren dan lebih cepat beradaptasi dengan persyaratan baru dan perkembangan pasar. 6. Kepercayaan bisnis di penyedia layanan TI memungkinkan mereka untuk memiliki aspirasi yang lebih tinggi. Metode implementasi CSI. 3 metode atau pendekatan yaitu 1. Siklus Deming, 2. CSI Approach, 3. 7 Step Improvement Process. Yang pertama yaitu siklus Deming atau Deming Cycle. ITIL mengadopsi pendekatan model 4 tahapan perbaikan proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus, melalui tahapan-tahapan plan, do, check, act. Tujuan utama siklus Deming yaitu kestabilan proses perbaikan terus-menerus. Yang kedua yaitu CSI Approach. ITIL merekomendasikan manajemen TI melibatkan unit atau departemen
bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. ITIL merekomendasikan 6 pertanyaan dan tahapan CSI approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun TI. 6 pertanyaan CSI approach yaitu yang pertama, what is the vision? Yang kedua, where are we now? Yang ketiga, where do we want to be? 4, how do we get there? 5, did we get there? 6, how do we keep the momentum going? Yang ketiga yaitu 7 step improvement process. 7 step improvement process merupakan proses-proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan, meliputi analisis untuk kerja dan kemampuan layanan atau proses-proses partner atau supplier teknologi. Yang pertama yaitu plan, menentukan strategi untuk peningkatan, menentukan apa yang diukur. Do, mengumpulkan data, memproses data. Cek, analisis data dan informasi, menampilkan dan menggunakan informasi. Kemudian act, melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan. 3 hal yang diukur dalam CSI. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua proses, yang ketiga layanan. 1. Teknologi metrik, pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan dan lainnya. Contohnya yaitu kecepatan koneksi jaringan komputer, daya tahan sebuah server. Yang kedua yaitu proses metrik, pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanan, umumnya diukur dalam bentuk critical success factor atau CSF dan Key Performance Indicator atau KPI untuk tiap-tiap proses layanan TI. Proses availability management diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali. Yang ketiga yaitu service metric, pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna, end-to-end service performance seperti kecepatan loading sebuah layanan website, kecepatan layanan mengirimkan ke alamat tujuan, dan waktu ketersediaan layanan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.